Pemirsa, arus balik kendaraan pemudik asal Jawa ke Jabodetabek dan Bandung mulai meningkat. Peningkatan arus balik terjadi baik di jalur arteri dan tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Hari ini volume kendaraan pemudik di tol Cipali Majalengka yang datang dari Jawa ke Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dari Jakarta ke Jawa. Hasil pengamatan dari udara dan darat, volume kendaraan pemudik ke Jakarta dan Bandung mengalami peningkatan. Sementara itu, arus balik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Kepadatan ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 ini terjadi di ruas panjang jalur Pantura Cirebon. Kendaraan tersendat di titik rawan kemacetan seperti perempatan persimpangan lampu merah Palimanan yang mempertemukan arus dari Cirebon menuju ke Bandung. Ribuan pemudik yang hendak balik ke sejumlah ibu kota di Jakarta ini berjalan padat merayap hingga 1 km. Peningkatan arus balik dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Jakarta ini diperkirakan akan mengalami peningkatan pada malam ini. Pemirsa, mudik 2022 telah mengembangkan ekonomi daerah yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Mobilitas masyarakat yang tinggi juga disertai dengan perputaran uang dari kota hingga ke desa yang cukup besar. Mampukah momentum mudik tahun ini jadikan sebagai masa untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Mahyeldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, dan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam Pak Gubernur dan Pak Wagub. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih berkenan berbincang di MNC News Prime. Saya ke Sumatera Barat terlebih dahulu. Pak Gubernur, bagaimana sejauh ini pantauan mudik di sana? Aman terkendali? Alhamdulillah lancar, aman, dan terkendali secara baik. Bagaimana dengan Jawa Timur, Mas Emil? Alhamdulillah, tapi memang kepadatannya luar biasa. Animo masyarakat untuk mengunjungi lokasi wisata ini luar biasa di momen mudik ini. Mungkin karena durasinya panjang, jadi ya banyak yang mengunjungi lokasi-lokasi wisata di berbagai wilayah di Jawa Timur. Baik, Pak Mahyeldi, apa betul mudik tahun ini memang membuat ekonomi daerah bergeliat? Seberapa besar geliat itu dirasakan di Sumatera Barat? Ya, alhamdulillah, karena memang Lebaran tahun ini, karena memang sudah 2 tahun ya, masyarakat kita ada pulang kampung, maka itu ditandai dengan penerbangan penuh dari Jakarta ke Padang ataupun juga sebaliknya, yang biasanya hanya di bawah 20, sekarang ini 60 kali penerbangan per hari. Wow. Kemudian juga demikian juga untuk angkutan darat, yaitu yang boleh di mana-mana di Sumatera Barat, sampai jalan-jalan kampung pun juga luar biasa kepadatannya, dan ada kemacetan tentunya. Dan tentu ini semuanya lah menunjukkan kepada kita bahwa kunjungan ke Sumatera Barat dan kemudian juga di setiap desa-desa dan nagari-nagari Sumatera Barat itu juga luar biasa peningkatannya. Bahkan ada satu objek wisata di desa, yaitu dalam 1 hari itu tidak kurang dari 11.000 orang yang mengunjungi satu objek wisata. Baik, artinya ini mudik yang mendatangkan cuan ya? Benar, betul. Baik, kita tahu juga Jawa Timur nih hampir semua destinasi wisatanya padat kabarnya. Ini bagaimana nih pengawasannya juga yang harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah, Mas Emil? Kami berterima kasih luar biasa kepada TNI Polri, artinya kepada Polda dan juga kepada Kodam 5 Brawijaya yang sudah memobilisasi 13.000 personil. Jadi 13.000 personil ini disiagakan untuk mensupport tempat-tempat atensi khusus. Misalnya di Kebun Binatang, di Kenjeran, di Bromo, di Sarangan, di Ijen ya. Terutama yang cagar alam, karena memang kan dia tidak memiliki infrastruktur yang seketat lokasi wisata seperti misalnya Jatim Park gitu ya, di Batu. Nah, ini ada pos pengamanan 185 unit, ada 58 pos pelayanan dan 12 pos terpadu yang sudah disiagakan dan diumumkan oleh Pak Kapolda. Jadi ini
luar biasa sinerginya, karena itu tadi kalau tadi Pak Gubernur Sumbar bicara bisa 11.000, ya di daerah Sarangan ini, di Telaga Sarangan 15.000 lebih mengunjungi setelah sehari sebelumnya 10.000. Jadi mau tidak mau memang harus berani untuk menutup sementara supaya tidak overload gitu, termasuk melakukan rekayasa lalu lintas. Baik, Mas Emil, bagaimana ini upaya dari pemerintah daerah untuk benar-benar mengeksplor ya potensi yang ada di momentum mudik tahun ini? Ya, tentunya kita ingin ini menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi saya ingin mengutip misalnya laporan Pak Bupati Magetan gitu ya. Kita bicara bahwa 110 hotel yang sudah update ya, karena sekarang eranya digital, mereka pakai online travel agent, itu bisa mendekati 100% okupansinya gitu. Yang konvensional itu pun terisi tapi jauh di bawahnya gitu, hanya kurang dari setengahnya. Nah, ini kita bicara tarif antara 350.000 sampai 2 juta ini. Ada 110 hotel itu hanya di Magetan ya. Ini misalnya gitu ya, omset dari usaha perahu di Telaga Sarangan itu bisa sampai 1,4 juta per hari. Yang nyewakan kuda bisa hampir 1 juta sehari. Ada lebih dari 500 pedagang yang omsetnya juga rata-rata mencapai 1 juta, baik itu pakaian, makanan, dan lain-lain. Jadi luar biasa ini perputaran ekonomi di desa, dan ini tentunya bentuk ekonomi yang sangat mengakar di masyarakat. Ya, tentu senang ya sebagai kepala daerah melihat masyarakatnya hidup begitu ya. Pak Mahyildi, hal apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuat para pemudik ini memang benar-benar menemukan sesuatu yang baru di tanah kelahirannya pada saat pulang kampung? Ya, alhamdulillah kita beberapa hari sebelum Lebaran, kita berapa kali berkoordinasi dengan Forkopimda di Sumatera Barat, dan kemudian juga dengan Bupati Wali Kota di Sumatera Barat, dalam rangka untuk pengamanan baik di setiap jalur-jalur angkutan, dan kemudian juga di objek-objek wisata. Dan termasuk juga kepada Bupati Wali Kota sebelum H-10, itu kita udah rapatkan untuk melakukan pemenahan-pemenahan di objek-objek wisata yang tersebar di setiap nagari dan desa-desa, dan termasuk juga beberapa kota-kota unggulan ya, seperti Bukit Tinggi, Kota Padang, kemudian Payakumbuh, dan kemudian juga beberapa Kabupaten Solo. Dan itu sudah kita pesankan untuk bagaimana meningkatkan pelayanan, dan bahkan kami sudah menghadirkan hotline pengaduan. Nah, sehingga memang di mana aja permasalahan maka kita bisa pantau, dan masyarakat bisa mengakses dan juga bisa memberikan informasi-informasi tentang situasi kondisi di lapangan. Alhamdulillah dari sejauh sampai hari ini itu boleh dikatakan belum banyak pengaduan-pengaduan yang kita dapatkan. Dan ketika pengaduan itu sampai kepada kita langsung hubungi Bupati Wali Kotanya untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada para pengunjung. Dan kemudian juga kita melalui OPD-OPD di provinsi, kabupaten kota, juga jalur-jalur yang dilewati oleh perantau yang pulang ke kampung, maka kita memberikan pembersihan, dan kemudian juga jalan-jalan pun melalui balai, dan kemudian juga provinsi, kabupaten kota juga kita pemenahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Lebaran ini menjadi momen evaluasi bagi kita nantinya dalam rangka untuk menyambut untuk tahun baru nantinya. Apalagi tahun 2023 kita sudah jadikan sebagai tahun Visit Beautiful West Sumatera. Nah, tentu juga akan momen 2022 ini menjadi momen bagi kita untuk evaluasi nantinya dalam rangka untuk peningkatan 2023 nantinya. Iya, sudah ada program untuk tahun depan, tapi setidaknya menunggu tahun depan ya bisa jadi terlalu lama. Momen apa sebetulnya yang menjadi kemudian direncanakan oleh pemerintah daerah? Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno bahwa ini diharapkan pemerintah bisa membuat event-event baru ya, memelihara momentum mudik sekarang ini. Dari Jawa Timur sendiri bagaimana untuk bisa menjaga tren positif ini? Ya, tentunya ini menjadi suatu momentum membuktikan bahwa kita mampu, insya Allah ya. Tentunya ini masih ada waktu, walaupun sudah mulai menjelang arus balik yang diprediksi puncaknya kan tanggal 6, 7, 8 ya. Tapi ini menunjukkan bahwa baik dari pelaku usaha maupun pengunjungnya
ini sudah memiliki kapabilitas untuk menerapkan apa yang sering kita sebut new normal ya. Nah, ini mudah-mudahan tentunya menjadi satu bukti bahwa event-event yang selama ini mungkin dibuat jauh lebih kecil atau bahkan ditiadakan ini bisa kembali diwujudkan gitu oleh masing-masing kepala daerah. Banyak sekali yang sudah nunggu. Misalnya di Trenggalek tempat saya bupati dulu, H+7 ini akan mengadakan apa yang dikenal sebagai kupatan. Yang selama ini kita jangan gitu ya. Betul. Tapi insya Allah tahun ini akan kita izinkan seharusnya karena melihat perkembangan yang seperti ini. Dan itu lagi-lagi adalah perputaran ekonomi lokal yang luar biasa. Artinya memang sudah dipersiapkan ya, satu demi satu event-event supaya masyarakat Jawa Timur rindu ke kampung tidak hanya di Hari Raya Idul Fitri saja begitu ya? Betul. Jadi memang contohnya saya ambil satu contoh yang personal ya misalnya gitu. Banyak sekali sebenarnya anak-anak yang ingin liburan ke tempat anti mainstream. Mereka pengen ke tempat yang unik yang punya story tersendiri gitu. Termasuk misalnya kerabat-kerabat saya yang sebenarnya sudah tidak punya lagi eyang yang dikunjungi, tapi mereka pergi misalnya ke Trenggalek karena mereka penasaran dengan perkembangan yang ada. Kemudian mereka juga ingin napak tilas. Nah, ikatan emosional seperti ini bisa dibangun sebenarnya gitu, dan ini akan difasilitasi tentu dengan aksesibilitas yang lebih baik ya. Kita bicara di momen mudik ini aja sudah hampir sekitar 1,4 juta penerbangan, maksudnya penumpang udara yang masuk ya. Jadi dengan pulihnya kembali permintaan untuk penerbangan, harga tiket menjadi lebih kompetitif, mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan animo. MICE terutamanya, meeting, insentif, conference, dan exhibition ini kita genjot karena ini menjadi salah satu faktor pengungkit pariwisata yang luar biasa. Baik, dari Sumatera Barat sendiri selain tadi menjadikan tahun depan sebagai tahun kunjungan, ada event-event yang mencoba untuk menahan tren positif ini, Pak Mahedi? Ya, alhamdulillah kita kemarin juga berkomunikasi dengan Malaysia. Dan tahun ini bulan Agustus ini sudah akan ada yang datang 1.000 pengunjung dari Malaysia, dan juga demikian juga bulan September dan bulan selanjutnya. Maka itu kita kemarin sudah mendiskusikan dan insya Allah kita akan sudah menyurati Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Pariwisata, dan kemudian juga Menkumham dan termasuk Menko Marves untuk memberikan izin penerbangan untuk masuk dari Malaysia, khususnya ke BIM Sumatera Barat. Karena memang selama ini kita mengetahui bahwasanya sebelum COVID itu ada sampai 3-4 kali penerbangan per hari dari Kuala Lumpur ke Sumatera Barat. Nah sekarang ini sudah 2 tahun wisatawan dari Malaysia ditutup ya. Harapnya akan bisa kembali kita pulihkan, dan event-event, ada event kebudayaan yang kita hadirkan, dan kemudian juga di setiap nagari-nagari wisata, desa wisata juga sudah punya event yang dihadirkan, dan masing-masing nagari desa itu memiliki keunikan tentunya di Sumatera Barat, dan inilah suatu kekayaan dan kearifan lokal yang memang sesuai dengan arahan daripada Pak Menteri Wisata, maka ada sebanyak 1.100 nagari desa di Sumatera Barat yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita realisasikan, dan kemudian kita berikan dukungan anggaran, dan kemudian termasuk juga pendampingan, termasuk juga bagaimana pendampingan UMKM yang ada di desa nagari tersebut. Nah, sehingga ini akan lebih mempersiapkan masyarakat di sana. Dan kemudian juga kebetulan kita juga punya perantau dari beberapa negara, dan bulan akhir tahun ini itu dari Australia sudah kepingin pula untuk pulang kampung. Baik. Nah maka itu mudah-mudahan dalam waktu yang tak begitu lama Kementerian Menko Marves kita harapkan Pak Menteri akan bisa memberikan izin segera kepada kita sehingga penerbangan dari luar negeri akan bisa langsung ke BIM Sumatera Barat. Baik, saya menyimaknya ini banyak optimisme ya dari daerah dengan momentum Idul Fitri dengan mobilitas yang tinggi dan terkendali seperti ini. Kita tahu Jawa Timur dan Sumatera Barat ini banyak perantaunya di ibu kota. Ini dalam 3 hari
ke depan ini akan kembali pulang ke kampung halaman dari Mas Emil, ada hal-hal yang mungkin bisa ingin disampaikan dari pemerintah daerah? Baik, sekali lagi pertama tadi saya berterima kasih kepada MNC News yang sudah mengangkat optimisme pariwisata. Ya tadi DOT ya, Destination, Origin, dan Time. Kali ini mudik ya, destination-nya adalah kampung halaman, originnya dari kota besar, timingnya pada saat Lebaran. Nah, kita perlu mengembangkan banyak DOT baru lagi untuk kita hidupkan kembali. Nah, untuk arus balik ini tentunya memang kita sudah menyiagakan misalnya gerbang-gerbang tol ya, gerbang-gerbang tol ini Waru dan Waru Gunung itu akan menjadi membludak ya, karena akan menjadi entry point. Bahkan data menunjukkan dari Rabu sampai Kamis, tadi malam sampai tadi pagi jam 8, di Ngawi aja sudah ada 28.000 kendaraan yang masuk gitu. Jadi sangat signifikan jumlahnya. Ada 23 rest area favorit yang tentunya harus kita pastikan bisa menampung arus balik, dan ada 12 lokasi rest area di luar jalan tol seperti Jembatan Timbang yang dialihfungsikan, yang kita harapkan ditambah dengan pos-pos pelayanan kepolisian ini bisa benar-benar membantu agar kunjungan arus balik ini bisa menjadi lebih lancar pelayanannya. Baik, bagaimana dengan Sumatera Barat nih? Bagaimana persiapannya untuk arus balik? Alhamdulillah, karena memang hari ini dan kemudian untuk beberapa hari ke depan memang sudah mulai arus balik sudah mulai padat ya, dan kita juga sudah menyiapkan ke kabupaten kota jalur-jalur yang dilewati. Yang pertama sekali adalah kita bersama dengan Forkopimda di jalan kepolisian, kemudian juga dari TNI dan juga kesehatan, itu ada pos-pos keamanan dan pos kesehatan. Baik. Nah, dan kita siapkan, dan kemudian di samping itu juga dari kepolisian, dari jajaran Polda Sumatera Barat juga sudah menurunkan personilnya dalam pengamanan, termasuk juga di objek-objek wisata. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang sangat baik yang terbangun di antara jajaran Forkopimda di Sumatera Barat dan juga kabupaten kota di Sumatera Barat, mudah-mudahan optimisme kita ini akan lebih kuat lagi. Baik. Menjelang akhir tahun ini dan juga tahun 2023 nantinya, insya Allah kita Sumatera Barat akan lebih siap dan lebih objek-objek wisata kita lakukan pemenahan lebih sempurna lagi. Baik, ini tentu saja menjadi evaluasi yang sangat penting ya. Keberhasilan mengelola mudik 2022 ini tentu akan menjadi energi untuk meningkatkan potensi-potensi daerah. Balik ke Jakarta ya mudah-mudahan hanya sementara, karena banyak event-event di daerah, nanti juga kembali lagi ke Jawa Timur dan Sumatera Barat ya, untuk jalan-jalan kembali setelah Idul Fitri ini. Terima kasih banyak Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Pak Mahyildi Ansrullah, Gubernur Sumatera Barat, sudah berbagi informasi malam hari ini di MNC News Prime. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Ya, sehat. Terima kasih. Dan pemirsa, geliat arus balik mulai terlihat di berbagai titik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di MNC News Prime.